Benar-benar sebentar. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Farmasi B akan melakukan presentasi makalah dengan materi manusia dan kehidupan. Materi ini mencakup 4 indikator. Yang pertama adalah perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga akhirat. Yang kedua, ragam orientasi hidup manusia. Yang ketiga, tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Dan yang keempat adalah hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Untuk pemaparan yang pertama mengenai pengertian manusia dan kehidupan akan disampaikan oleh Nurul Dwi Suci Puspita. Kepada Nurul, waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Suci Puspita, NIM 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan kehidupan. Manusia pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kisah yang diterangkan dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berikut dengan tugas-tugas yang mulia yang diembannya. Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia ahsanut taqwim, yang berarti sebaik-baiknya ciptaan dan menundukkan alam beserta isinya bagi manusia agar manusia dapat memelihara dan mengelola serta melestarikan kelangsungan hidup di alam semesta ini. Terdapat ayat-ayat Al-Quran mengenai penciptaan manusia, diantaranya yaitu Surat Al-Imran ayat 59, Surat Ar-Rum ayat 20, Surat Al-Mu'minun ayat 12-13, Surat Al-Hajj ayat 5, Surat Nuh ayat 17, Surat As-Saffat ayat 11, Surat As-Sajdah ayat 7-9, Surat Al-Hijj ayat 28. Di dalam kehidupan manusia di bumi, salah satunya beribadah. Ada dua macam ibadah, yaitu yang pertama ibadah mahdoh, yang berarti menjaga hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ibadah khairu, yang berarti usaha sadar yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, yaitu berupa menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Selanjutnya, untuk indikator pertama akan disampaikan oleh Ade Ilham Al-Gofiki. Kepada Ade, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan indikator pertama. Perkenalkan, nama saya Ade Ilham Al-Gofiki, NIM 068. Saya akan menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga akhirat. Yang pertama yaitu alam ruh. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam barzah. Yang kelima, alam akhirat. Yang keenam, surga. Dan yang ketujuh, neraka. Surga. Surga yaitu rumah atau tempat kediaman yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa sebagai balasan bagi mereka atas keimanan, mereka yang tulus, jujur, dan sebagai balasan. Yang kedua yaitu neraka. Neraka yaitu tempat bagi orang-orang kafir dan orang-orang sombong yang tidak taat dan tidak beribadah. Neraka penuh dengan siksaan, kesusahan, dan kesengsaraan untuk orang-orang yang merugi. Selanjutnya, indikator kedua yang akan disampaikan oleh Meli Sofiatunisa. Kepada Meli, waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melisa Fiatunisa, NIM 069. Meragam orientasi hidup manusia ada dua, yaitu orientasi hidup yang salah, yaitu manusia yang mempunyai orientasi hidupnya di dunia itu hanya mengejar kenikmatan duniawi, sehingga ia lupa bahkan tidak pernah memikirkan nasib hidupnya di akhirat kelak. Yang kedua adalah orientasi hidup yang benar. Allah tidak menghendaki kehidupan di dunia yang dilakukan oleh manusia sangat memberatkan, bahwa sebaliknya yang dikehendaki Allah adalah kehidupan yang mudah. Untuk itu, Allah memberi petunjuk kepada mereka pada jalan yang lurus harus dilaluinya. Selanjutnya adalah indikator ketiga yang akan disampaikan oleh saya. Nama saya Samira, NIM 20080010070 dari kelompok 2 kelas Farmasi B. Untuk tujuan dan fungsi penciptaan manusia, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia. Penciptaan manusia ini mempunyai tujuan tertentu. Yang pertama adalah untuk menyaksikan keberadaan Allah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan adalah untuk mengenal Allah, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Ketika manusia berada di dalam alam ruh, maka Allah akan mengambil kesaksian kepada manusia atas keberadaan dan keesaannya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman dahulu manusia telah percaya bahwa adanya suatu zat yang lebih berkuasa atas dirinya daripada dirinya sendiri, yaitu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ini bertujuan untuk mendidik manusia untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah untuk menempatkan manusia sebagai khalifah fi al-ard. Kemudian yang tujuan terakhir adalah untuk mengemban amanah, yaitu kesanggupan manusia memikul beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Selanjutnya indikator keempat akan disampaikan oleh Reninta Firda. Kepada Reninta, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, perkenalkan. Nama saya Reninta Firda Ramadhani, NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan indikator hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama, iman sebagai kunci sukses. Seseorang yang beriman terhadap Allah berarti mempercayai akan eksistensinya dalam menyukai ajaran-ajarannya yang berdasarkan dua sumber utama, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, takwa sebagai dasar sukses. Takwa memiliki arti kembalinya seorang manusia kepada Sang Pencipta dengan memohon ampunan semua tindakan yang sifatnya dosa yang sudah dilakukan dengan tulus dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yang ketiga, syukur sebagai kunci sukses. Memaknai syukur adalah suatu keterkaitan antara hati, anggota, badan atau fisik, dan perkataan. Yang keempat, sabar sebagai kunci kesuksesan. Sabar sebagai sesuatu kekuatan jiwa yang mengokohkan sikap dalam memperbaiki keadaan dan mencari solusi setiap masalah secara berhati-hati. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.